Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang sahabat Hermina. Di sini saya Dr. Lukman Bayaki, saya dokter umum full timer. Akan memandu selama berapa jam nih dok kita ke depan? Nggak seharian ya dok ya. Untuk Hermina Talk tentang batuk pada anak karena di luar sana tuh banyak dok ternyata yang masih belum paham nih gimana sih sebenarnya mengenali batuk pada anak, apakah ini bahaya atau enggak, atau apakah batuknya ini perlu dikonsultasikan ke spesialis paru atau spesialis anak atau hanya cukup ke dokter umum seperti itu dok. Kemarin saya sudah sempat melempar di Instagram saya pribadi dok tentang pertanyaan tentang batuk pilek, tentang batuk khususnya ya, dok. Ya. Pileknya nggak ada yang tanya juga untungnya. Tentang jadi masih banyak ibu-ibu muda nih terutama dok yang masih bingung terkait batuk seperti itu. Sebenarnya batuk itu apa sih dok? Kenapa kok bisa sampai terjadi batuk seperti itu? Batuk itu kan salah satu respon tubuh atau mekanisme tubuh adanya benda asing atau zat asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian karena adanya reseptor batuk, otomatis kan akan mengirimkan isyarat ke pusat batuk di otak. Nah, sehingga akan terjadi batuk. Nah, batuk itu terjadi karena adanya tekanan atau dorongan di rongga dada. Sehingga karena si batuk ini, sebenarnya kan normalnya kita di dalam saluran pernafasan kita itu kan akan akan ada sejumlah sekret ya. Memang itu akan dihasilkan Lendir gitu dok ya, betul. lendir. Karena lendir atau sekret yang ada sehingga dia akan mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan itu akan dikeluarkan sehingga timbul batuk karena ada reseptor batuk itu sendiri. Gitu. Berarti sebenarnya batuk itu awalnya merupakan mekanisme tubuh yang normal ya dok. Sebenarnya kita bersyukur loh ada batuk. Iya, kalau enggak batuk itu kalau enggak nanti benda asing akan masuk ke dalam tubuh menumpuk sehingga tidak bisa keluar. Iya, oke, berarti sebenarnya batuk itu merupakan respon tubuh untuk mengeluarkan benda asing baik berupa zat maupun benda nih yang tertelan seperti itu dok ya. Oke. Tetapi kan kita harus hati-hati juga ya. Kalau batuknya panjang atau lama atau kronis, nah itu yang apa-apa saja yang harus kita waspadai, yang itu kan kita bahas hari ini kan. Benar sekali dokter. Jadi dokter, di samping saya ini adalah, tadi saya lupa mengenalkan dok, mohon maaf ya, langsung mulai jadi nggak sabar. Jadi dokter, di samping saya adalah dokter Medina, dokter spesialis anak, salah satu dokter full timer ya dok di Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Seperti itu. Nah dokter Medina sudah mulai gabung mulai kapan dok di sini? 2019. 2019 cukup berpengalaman dok ya. Jadi tadi dibahas sama dokter Medina bahwa batuk yang perlu diwaspadain itu adalah batuk yang cukup kronis dan lama ya dok. Terus dok sebenarnya kalau untuk batuk sendiri, nah kapan sebenarnya ada apa aja sih dok? Apakah tadi kan mekanisme tubuh normal ya? Kapan kita mengatakan bahwa ini udah nggak normal nih, ini suatu kelainan atau suatu penyakit seperti itu dok? Sebenarnya batuk itu kita bisa lihat dari durasinya. Ada batuk akut. Kalau batuk akut itu biasanya terjadi kurang dari 2 minggu. 2 minggu ya dok kan, batasannya? Iya, beberapa anak itu memang kita nilainya sebagai batuknya akut. Nanti akan sembuh sendiri sebenarnya. Kalau batuk kronis biasanya terjadi durasinya adalah lebih dari 2 minggu. Atau ada juga nih batuknya tuh nggak sembuh-sembuh atau dia berkepanjangan. Kita sebut sebagai batuk kronis berulang. Nah, kalau definisi batuk kronis berulang itu batuknya terjadi lebih dari 2 minggu atau terjadi dalam 3 bulan itu dia ada episode batuk yang berulang sebanyak 3 kali. Jadi dia berulang. Episode tadi kan kalau batuk akut kurang dari 2 minggu. Batuk kronis lebih dari 2 minggu. Kalau kronis berulang berarti dia dalam 3 bulan dia 3 bisa bulan berulang. Ya? Iya, berulang sebanyak 3 episode batuk. Berbahaya yang mana dok? Ya tetap kita lihat ya. Kalau misalkan dengan kondisi, kalau batuk akut kan kebanyakan karena virus. Jadi kalau karena virus nanti bisa sembuh sendiri atau self-limiting disease. Ya, tetapi ya pastinya daya tahan tubuh si anak nih harus kita perkuat gitu. Dengan harus bagus dulu nih. Dengan makan, minum gitu ya. Kalau misalkan batuk kronis atau batuk yang berkepanjangan, kita harus hati-hati, kita harus cari tahu dulu
apakah ini proses dari alergi kah atau proses dari infeksi. Nah, itu yang kita cari tahu ya. Seperti itu. Terus membedakan ini, misal nih batuk kronis atau kronis berulang tadi ya dok. Ini tadi dokter sempat sebutkan apakah ini penyebabnya alergi atau infeksi. Nah, cara membedakannya seperti apa dok? Kalau batuk infeksi, kita tetap lihat dulu ya. Batuk infeksi ini kalau lebih dari 2 minggu kita lihat apakah batuknya berkepanjangan, sembuh atau tidak dengan obat gitu. Kemudian juga kita lihat si batuk ini akan menimbulkan efek atau tidak. Misalkan berat badannya tidak naik atau menjadi nafsu makannya turun atau sulit makan. Ataukah bisa juga timbul misalkan adanya pembesaran di kelenjar limfe atau ada benjolan di leher. Kita lihat getah bening. Betul gitu. Kemudian apalagi ya? Kita bisa lihat juga misalkan ada demam, itu kan juga ya ada demam. Atau demam ya dok, pakai yang ada demam yang merupakan ciri khas dari infeksi ya dok. Oke. Kalau batuk alergi kebanyakan ya tidak ada demam sama sekali ya. Jadi bedanya di situ kebanyakan gitu. Terus kalau untuk batuk alergi sendiri dok itu berarti apakah ada faktor pencetusnya berarti atau untuk alergi atau seperti apa dok? Kalau batuk alergi biasanya batuknya kan jelas berkepanjangan ya atau lama dan berulang. Kemudian kita lihat juga apakah ada faktor-faktor pencetus yang mendasari. Kita harus cari tahu sih kebanyakan apakah bisa faktor dari iritan atau faktor dari misalkan dari asap atau faktor dari makanan. Nah, harus cari satu-satu. Kalau memang sudah ketemu penyebabnya apa, baru bisa teratasi. Kalau misalkan berarti untuk semua jenis batuk sebenarnya perlu diobati atau enggak ya dok? Tidak semua batuk harus kita obati, tetap kita lihat penyebabnya apa. Kalau batuk akut pada anak-anak, ya seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kan self-limiting disease. Kalau self-limiting disease ya sebenarnya sembuh sendiri tanpa obat ya dok ya? Tanpa obat. Gitu. Cuma namanya batuk kan tidak ada yang bisa sembuh dalam 1-2 hari, pasti butuh berproses kan gitu. Benar. Yang jadi masalah menjadi kita tanda bahaya nih, langsung aja ya ke tanda bahaya ya. Benar, dok. Jadi tanda bahayanya kalau pada batuk, anak kita batuk karena infeksi, ya kita lihat lagi nih, batuknya membuat anaknya sesak atau enggak. Sesak tuh misalkan nafasnya cepat atau tidak. Kemudian yang kedua, ada tarikan dinding dada atau tidak. Nah, kalau memang kita dapatkan tanda-tanda ada sesak, atau nafasnya cepat, atau ada tarikan dinding dada, berarti harus hati-hati nih. Berarti ada kondisi yang namanya radang paru-paru atau kita sebut sebenarnya namanya pneumonia. Ya, betul. Oke. Itu ya. Ya dok. Terus kalau misalkan pada tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan batuk berkepanjangan, curiganya antara infeksi atau alergi. Nah, kalau misalkan alergi tadi sudah dijelaskan dok. Nah, kalau misalkan infeksi apa nih dok yang menyebabkan ini menjadi batuk berkepanjangan pada anak? Bisa pada pasien dengan TB, tuberkulosis atau paru-paru basah. Tapi sebenarnya kan bukan paru-paru basah ya. Ya, mungkin bahasa orang awam sering namanya paru-paru basah. Bukan paru-paru basah ya. Iya dokter. Jadi kalau TB itu memang kita tidak boleh mendiagnosis terlalu berlebihan atau overdiagnosis karena kita harus menilai poin per poin ya, karena kita nilai ada beberapa gejala yang harus kita nilai. Yang pertama seperti demam lebih dari 2 minggu, tapi demamnya bukan yang demam tinggi ya, tapi badannya suhunya selalu di atas 37,5, tapi bukan yang selalu tinggi 39 itu tidak, dan itu lama bisa sampai 2 minggu. Kalau kata orang Jawa sumer ya. Ya, sumer. Ya, betul, sumeng gitu. Terus yang kedua batuknya lama lebih dari 2 minggu. Diobatin nggak sembuh-sembuh. Gitu misalkan ya. Kemudian yang ketiga ada pembesaran kelenjar limfoadenopati atau kelenjar getah bening. Nah, biasanya benjolan itu besar. Bisa sampai besar ya, besar dan bisa sangat dia terlihat bertambah. Dan teraba kah? Bisa teraba. Biasanya orang tua sering mengeluhkan itu, kok benjolannya ada ya dok di leher gitu. Leher sebelah mana nih dok? Bisa kanan kiri di sini. Di pojok-pojokan sini. Iya, di sekitar leher. Atau dekat tulang sini mungkin atau gimana? Biasanya sering di leher ya. Ada juga sih yang di belakang, tapi benjolannya besar ya. Bisa ada yang 1 cm gitu, dan itu biasanya bertambah banyak. Iya dok. Ya. Untuk benjolannya nih yang biasanya orang tua banyak keluhkan pada pasien TB itu kan kita ada juga nih yang sebut sebagai gondongan apa sih? Bukan. Berarti bisa dibedakan dengan jelas ya dok? Kalau gondongan besar dan meradang. Kalau ini ya kecil.
Kayak seperti kelereng. Oh iya iya. betul, ya itu. Dan Kemudian bertambah banyak. ada yang bertambah banyak. Kemudian yang keempat, berat badannya nggak naik. Atau kalau kita plot di grafik di buku KMS atau KIA Iya, ya, biasanya grafik berat badannya adalah akan di bawah garis merah. garis merah. Atau misalnya iya. berat badannya nggak naik-naik nih, si ibunya penasaran kok berat badan anak saya kok setiap bulan lalu segini, terus bulan hari ini, bulan sekarang kok berat badannya nggak naik ya, gitu. Kemudian juga ada pembesaran atau ada pembengkakan di sendi atau tulang. Oh, sampai sendinya sendi terserahkah? Ya, Atau ada ya. sendi tertentu? Iya. Nggak ada tertentu ya, Dok? Tertentu, serah tersendi di mana aja itu bisa ada pembengkakan itu. Kemudian juga kita bisa dapatkan ada kontak erat dengan penderita Ini ya, Dok, ya. TB dewasa. Nah, ini yang khas susah ya, Dok? kan? Iya, Susah. Tapi gampangnya aja. Kan kita susah ya. Siapa nih yang sakit TB? Kan nggak ada yang ngaku kan kalau Iya. sakit TB ya. Jadi biasanya kita lihat adakah orang dewasa yang batuk lama tidak sembuh-sembuh padahal sudah diobati. Nah, itu menjadi poinnya. Biasanya batuk lama di dalam satu keluarga. Kalau memang di dalam keluarga ada yang batuk lama, tidak sembuh-sembuh, ya sudah screening TB. Iya, tadi dokter ada menyebutkan bahwa ada kenaikan berat badannya tidak bertambah atau bahkan menurun atau gimana, Dok? Atau Berat badan bisa nggak bertambah, kemudian nafsu makannya turun, atau berat badannya di bawah -2. -2 itu. Atau Ya, garis merah tadi, Dok ya. Nah, terus Dok, kalau misalkan untuk berat badan tidak bertambah ini dalam jangka waktu berapa lama? Ada bisa sampai ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Berarti udah warning ya, Dok ya? Sudah warning dong. 1 bulan berat badan kita nggak naik aja sebenarnya sudah warning kan? Sudah ada sesuatu nih yang salah sesuatu nih. Apakah problemnya dari nutrisi kah atau problemnya dari infeksi? Iya. Gitu. Terus kalau misalkan kita nih di rumah misalkan ada ibu-ibu yang sudah menemukan anaknya dengan gejala yang seperti tadi, batuk lama 2 minggu, demam sumbang-sumbang seperti itu, terus berat badan tidak naik, nafsu makan turun. Harus apakah si ibu ini, Dok, untuk ini TB atau bukan ya, seperti itu? Berarti pilihannya adalah kan harus datang ke fasilitas kesehatan atau ke dokter ya. Datang kemudian disarankan untuk jika diperlukan untuk ronsen torak kalau memang keluhannya dengan gejala batuk. Kemudian juga kalau perlu kita lakukan pemeriksaan mantuk tes. Mantuk tes itu pemeriksaan dengan memberikan sejenis cairan ke dalam lengan bawah anak kita. Itu akan dibaca dalam waktu 3 kali 24 jam. Kalau memang hasilnya positif, ya nanti akan diinterpretasi. 3 kali 24 jam. Berarti nanti setelah disuntikan itu berarti 3 hari setelahnya balik baru ke vaskesnya. Iya, betul. Baru bisa dibaca hasilnya apa. Nanti setelah itu baru kita nilai poin per poin tadi kan yang ada 8 tadi. Ya, 8 tadi, kita poin. Kalau misalkan memang nilainya sesuai atau mengindikasikan ke arah TB, ya harus diobati. Nah, pengobatannya berapa lama tergantung nih. Jadi kalau memang misalkan dengan kondisi paru-paru bukan yang luas ya, atau ada kelenjar yang memang besar, atau misalkan sudah setelah dioperasi kelenjarnya ternyata mengarahnya ke TB, bisa diobati selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Iya. Itu minimalkah 6 bulan? Minimal 6 bulan ya, Dok. Soalnya ada juga nih sakit TB yang diobati 9 bulan ada, yang 12 bulan ada, tergantung dari bagian mana si kuman ini yang terkena atau dia mengenai. Berarti selain paru-paru dan menimbulkan batuk, berarti TB punya tempat lain nih, Dok, untuk bersarang? Hanya kan di paru-paru bisa ya, mengenai Dok. Selain di paru-paru bisa mengenai jantung, kemudian juga bisa mengenai di kulit, bisa mengenai di sendi, mengenai di kelenjar getah atau limfadenopati. Ya bisa juga. Oke, Dokter. Gitu. Untuk ngambil obatnya kan ini cukup lama ya, Dok, dan pastinya melelahkan bagi orang tua, apalagi si anak nih, Dok. Ada tips-tips nggak sih, Dok, supaya si anak nih mau untuk berulang kali apa gimana, atau memang harus support dari keluarga? Support dari keluarga ya, karena harus diberikan obat. Kalau nanti obatnya terputus, otomatis si infeksinya tidak akan teratasi. Jadi biasanya kita selalu mengedukasi ke orang tua bahwa pengobatannya tidak boleh terputus. Jadi kalau misalkan anak tidak mau, kita harus tetap motivasi ke anaknya supaya anaknya mau minum obat. Yang penting kalau pada anak kunci utamanya adalah orang tua ya, Dok. Gimana kita menyemangati orang tua supaya tuntas pengobatan. Seperti itu. Mungkin kalau untuk obatnya kan cukup lama nih, Dok. Efek samping? Nah, efek samping ya. Efek samping yang kita lihat gampangannya yang gampang tampak aja kuning. Iya, biasanya paling banyak kasusnya karena kuning ya. Berbahayakah kuning itu atau gimana? Ya,
kalau memang misalkan dalam pengobatan TB sudah kita temukan bahwa ada efek samping yang muncul yang gampang aja terlihat adalah kulitnya kuning, otomatis harus segera kembali ke fasilitas kesehatan, kemudian untuk dievaluasi fungsi hatinya seperti apa. Jadi kita cek laboratorium nih, kalau memang ternyata hasilnya memang tinggi, mau nggak mau ya di stop obatnya. Gitu. Biasanya nanti ke petugas kesehatannya dia itu yang akan membahas. Berarti nanti ada obat penggantinya ya, atau seperti apa? Atau tetap obatnya sama, cuma mungkin akan kita biasanya kan sekarang yang terbaru kan obat untuk TB itu kan obatnya sudah kombinasi ya. Jadi dalam satu obat supaya memudahkan si anak ini tidak terlalu banyak minum obat. benar Jadi dok. dalam satu biji obat itu sudah lengkap obatnya. Oh sudah macam-macam Sudah dari macam-macam, antibiotik iya. itu ya dok? Bukan antibiotik ya, obat tuberkulosisnya itu ya. Oh iya. Jadi sudah macam-macam obatnya. Jadi dalam satu obat ada jenisnya si A, si B, si C gitu biasanya. Supaya si anak ini mudah minum obat. Tetapi kalau misalkan kita dapatkan tanda-tanda misalkan kulitnya kuning atau kemerahan atau kita dapatkan tanda-tanda misalkan kalau kuncing merah memang iya ya itu efek samping obat ya karena dari rifampicin ya. Iya dokter. Kalau misalnya ada tanda kulitnya kuning atau misal alergi obat dari salah satu obat yang tadi karena kita tidak tahu obat yang mana yang menimbulkan alergi, jadi otomatis kebanyakan obatnya akan kita pisah masing-masing. Oh ya, jadi iya si A sendiri, si B sendiri. Biar kita tahu nih mana penyebabnya. Betul sekali. Karena awalnya kan obatnya satu obat berbagai macam, kita pecah gitu. Nanti kalau misalkan ada yang berarti nanti kita kurangin seperti itu. Oke. Tapi obatnya tetap obat TB ya dok ya, tidak beralih fungsi ya. Oke. Terus selain kuning itu apakah ada efek samping lain yang perlu diwaspadain dari obat TB? Yang paling khas ya kuning. Paling khas kuning ya. Paling banyak kasusnya kuning dan ada yang beberapa alergi kemerahan kulit. Kemerahan. Ya. Nah, tadi dokter sempat jelaskan pada poin-poin cara mendiagnosis TB ya. Itu adalah kontak salah satunya. Kalau misalkan nih di sekitar rumah atau di dalam rumah bahkan ada pasien, ada orang yang batuk lama tidak sembuh dengan pengobatan, berarti kan kita perlu waspada nih. Nah, pencegahan seperti apa nih supaya anak-anak kita ini tidak, saya belum punya anak sih dok ya, anak-anak pada ibu-ibu ini bisa untuk jangan sampai nih kena TB seperti itu. Misalkan si anak ini tidak ada gejala, tetapi kontak erat dengan penderita TB, berarti kita harus memberikan obat pencegahan. Nah, obat pencegahannya adalah satu obat namanya isoniazid atau INH. Jadi biasanya akan diberikan oleh petugas kesehatan gitu. Biasanya sih obatnya INH aja. INH aja. Iya. Selama berapa bulan kan? Ada yang 6 bulan. Tapi sekarang ada yang terbaru juga diberikan rifampicin plus INH. Kalau nggak salah 4 bulan ya. 4 bulan ya dok. Berarti jadi lebih pencegahan TB aja. Diminumnya memang tiap hari berarti? Tiap hari sama. Oke. Nah kalau misalkan ini kan TB kita udah bahas nih dok, dia ada demam, batuk segala macam. Kalau misalkan batuk lama yang tanpa demam, tanpa gejala TB, apakah itu bisa dipastikan karena alergi atau seperti apa? Bisa karena alergi, masih mungkin. Terus cara kita membedakan antara alergi yang A atau alergi yang B, berarti kita memang harus tahu ini munculnya pas kapan gitu ya? Iya, jadi kita harus tahu dulu kan penyebabnya apa kan? Kan karena faktor atau pencetus alergi kan macam-macam ya. Jadi kita harus mencari tahu dulu pencetusnya apa. Bagaimana cara membedakan batuk TB dan batuk karena keluhan COVID? Karena saat ini COVID mulai tinggi. Nah, ini gimana dok? Kalau batuk TB kan batuknya lama ya. Biasanya lebih dari 2 minggu kan, yang sudah saya bilang tadi. Kalau batuk karena COVID, gejalanya kan kalau COVID itu kan pasti ada penularannya ya. Biasanya paling banyak ya, jelas COVID itu kan penyebabnya karena virus. Jadi biasanya tidak mungkin dia lebih dari 2 minggu, mungkin dia akan terjadi lebih cepat. Mungkin setelah terpapar dengan penderita, bisa waktu 2-3 hari mungkin dia akan timbul gejala. Timbul gejala selain. Jadi bukan yang dia lama kan, kalau COVID kan dia bukan batuk yang panjang. Termasuk batuk akut ya dok? Iya betul. Berarti tapi selain batuk mungkin ada keluhan lain, demam, nyeri-nyeri, sakit kepala, nyeri tenggorokan tuh ya dok yang paling sering pada COVID. Jika anak sering batuk pilek karena alergi dingin, apa bisa disembuhkan ya dok batuk alergi itu? Tetap harus dihindari dulu ya pencetusnya ya. Kalau memang karena alergi dingin berarti otomatis ya mungkin suhu atau udara di sekitarnya ya harus dibikin lebih hangat. Jadi tidak bisa sembuh ya kalau seperti ini ya. Jadi mungkin hanya dicegah saja. Dicegah untuk muncul si batuknya. Iya, betul. Berarti mempertahankan kondisi tubuh si anak dalam keadaan hangat seperti itu ya dok. Oke. Apa benar TB pada anak tidak menular pada anak lainnya? Saya juga pernah waktu ikut simposium atau apa.
ada juga yang bertanya seperti ini. Sebenarnya menular nggak sih, Dok? Sebenarnya kemungkinan kecil menularkan itu ya ada ya. Ada ya. Apalagi kalau ini kan penularannya kan TB itu kan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kalau si anak ini bisa keluar dahak atau lendir atau dahak lah ya, dahak aja lah. Dahaknya bisa keluar, si dahak ini kan akan ada kumannya, ya bisa saja menularkan. Apabila memang dari hasil pemeriksaan dahak dapatkan hasil positif Mycobacterium tuberculosis, ya jelas pasti akan menularkan. Berarti dari dahak ya, Dok, karena ada juga yang bilang nih, saya pernah dengar memang sumbernya tidak valid ya, Dok, bukan dari dokter spesialis anak atau apa. Dia bisa menular melalui bersin. Kalau bersinnya ada dropletnya, ya masih mungkin. Oh, kalau dari bersin di air liurnya ada dahaknya tersebut. Bisa aja kan? Iya. Karena kan itu sangat kecil sekali kan, dia punya partikel-partikel kumannya. Karena memang anak kan susah ya, Dok, untuk mengeluarkan dahak atau batuk. Betul. Jadi si sumber sih mengatakan lebih beresiko pada saat anak bersin. Tapi selama itu bersinnya ada dahaknya yang mengandung bakteri, berarti ya tetap bisa menularkan. Berarti tidak. Jadi bukan berarti tidak menularkan. Tidak menularkan ya, Dok, meskipun bisa anak aja kan menularkan. Tetap ada resiko-resiko menularkan ya, Dok. Jika orang tua memiliki alergi dingin dan selalu batuk pagi hari, apakah ada kemungkinan dapat menurun ke anak alerginya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Atau bisa jadi si anak ini akan memiliki kemungkinan alergi yang lain. Okay. Jadi kan tetap ada kemungkinan alergi atau bakat alergi di keluarga. Jadi bisa saja si anak ini memiliki kondisi alergi dingin atau alergi yang lain. Jadi bisa aja. Karena alergi diturunkan. Iya. Oke. Jadi meskipun orang tuanya nih bukan alergi batuk, bukan alergi dingin dan munculnya batuk, bisa aja alerginya yang lain. Oke. Jadi misalkan mbahnya atau siapanya alerginya gatal-gatal, anaknya bisa batuk ya? Bisa aja. Oke, berarti muncul pada saat ada paparan tadi ya, Dok? Iya. Oke. COVID lagi marak banget ya sekarang ya? Kemarin saya ketemu 2, dan itu cukup mengagetkan. Jadi tetap jaga prokes ya, Dok? Ya, tetap jaga prokes ya teman-teman sahabat Hermina. Jangan kendor prokesnya. Ya, gitu. Batuk pada anak apakah merupakan tanda dari asma? Jadi kalau misalkan ya batuk itu pasti namanya batuk itu kan gejala dari penyakit. Batuk itu bukan penyakit ya, itu gejala ya, dari penyakit. Iya. Cuma kan ini batuk mengarah kemana? Kalau misalkan asma, asma itu selalu diawali dengan batuk, kemudian ada sesak. Harus ada gejalanya sesak, itu ya. Iya, batuk sama sesak. Demam? Ada bisa iya bisa enggak? Oh bisa ya bisa. Iya. Jadi pokoknya asma itu batuk, sesak dan berulang. Berulang. Iya. Jadi dia pernah, bulan ini aku misalkan sesak sama batuk. Bulan depannya gitu lagi. Batuk sama sesak lagi dan dia berulang. Berulang. Nah, sesaknya itu kayak atau ngik gitu ya, Dok. Iya, gitu. Tapi biasanya kalau kata orang itu bengek mungkin. Bengek betul. Bengek ya, bahasanya tuh bengek. Oke. Terus kalau misalkan batuk pada asma atau pasien dengan asma, jadi agak merembet ya, Dok, sedikit ke asma. Kita kan bahas batuk pada anak. Batuk pada anak luas ya, Dok ya. Jadi kalau misalkan saya lupa mau tanya apa. Apakah asma ini merupakan salah satu tanda dari alergi atau seperti apa? Asma sama alergi itu sahabat dekat ya. Saling berkaitan ya, Dok, berhubungan. Berkaitan, iya. Jadi hati-hati kalau memang misalkan ada kan penyebabnya kan ada faktor genetik sama atau lingkungan kan. Nah, genetik kan keturunan ya. Nah, kalau keturunan itu biasanya bisa karena misalkan bapak ibunya nggak ada asma, tetapi buyutnya, eyangnya ada asma. Itu bisa loh. Meskipun bukan orang tua langsung ya, Dok? Iya, bisa aja diturun masih dalam satu omnya, tantenya gitu bisa saja. Iya, kan tetap satu keluarga, darah keluarga. Yang penting bukan anak tetangga loh, bukan keluarga tetangganya gitu. Tetap bisa kan gitu. Atau bisa juga karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan ya karena faktor pencetus tadi, misalkan karena suhu atau udara yang dingin, kemudian faktor dari makanan, kemudian faktor dari iritasi seperti dari asap-asap maupun rokok, bakaran sampah atau obat bakar nyamuk, obat nyamuk bakar gitu, itu bisa menjadi pencetus. Iya. Itu ya. Berarti ada pencetus atau alergen menimbulkan dia batuk, setelah itu jadi sesak. Nah, kalau pada asma biasanya misalkan contohnya
paginya dia batuk nih, Mm-mm. sorenya cepet banget dia sesaknya. Oh. Seringnya gitu. Jadi untuk dari episode batuk di awal sama di sesak dia cepat. Kecuali beda ya, kalau kita membedakan aja sesaknya sama pasien-pasien pneumonia. Dia mungkin batuknya 3 hari yang lalu. Sekarang dia sesak. Nah, itu bisa tuh begitu. Berarti si asmanya lebih cepat untuk Iya, sesaknya. betul, iya. Oke. Karena kan sama-sama sebenarnya. Maksudnya ciri-cirinya hampir-hampir sama kan, sama-sama sesak Iya, nih. sama-sama sesak. Kemudian dari pemeriksaan fisik paru pun juga sama kan. Kan ada mengi juga, ada kita Iya. dapatkan pasien asma dengan mengi kan. Pasien pneumonia Pneumonia. dengan mengi. Sebenarnya kan sama, cuma mungkin kecepatan atau munculnya sesaknya itu lebih cepat pada kondisi asma. Oke. Jadi memang kita harus hati-hati nih. Terus dok, yang sering saya dapat pertanyaan juga nih dok, kalau misalnya ada pasien di IGD ya, loh kok anak saya gejala asma dok, padahal dulu batuk ya batuk aja, nggak sampai asma. Jadi bisa nggak sih dok, kayak misalkan dulu memang sering batuk tapi nggak sampai sesak. Terus ketika misal umur 5 tahun atau 6 tahun kemudian langsung muncul nih sesaknya pada setelah batuk gitu. Nah, tetap dilihat kembali lagi ke definisi asma tadi. Asma itu kan batuk, sesak sama berulang. Kalau memang ada riwayat keluhan yang sama dan berulang, ya kita mungkin bisa memikirkan kemungkinan atau diagnosis dari asma itu sendiri. Asma itu sendiri. Iya. Bisa hilang nggak sih dok kalau misalnya batuk pada asma? Sebenarnya untuk hilang tetap tergantung dari pencetusnya. Harus kita hindari pencetusnya ya. Kalau memang misalkan faktor dari makanan, misalkan nggak bisa makan coklat, ya berarti jangan makan coklat. Atau misalkan makan yang manis-manis, berarti jangan makan yang manis-manis. Atau karena misalkan suhu yang terlalu dingin, berarti nggak bisa terlalu dingin dan sebagainya. Jadi tetap kita lihat dasarnya atau penyebabnya apa. Penyebabnya. Iya. Jadi harus dihindari, intinya gitu. Terus kalau berarti alergennya atau pencetusnya gitu. Nah dok, kalau misalkan kita mau tahu nih anak pada asma atau anak pada batuk alergi ya dok, pencetusnya ini ada tes kah atau kita cuman memilah-milah nih si faktor pencetus atau gimana dok? Ini mau tes apa nih? Tes alergi gitu? Iya, alerginya. Bisa, pertama tindakannya bisa tes alergi, namanya skin prick test ya. Gitu. Skin prick test bisa dikerjakan, tetapi tidak boleh dikerjakan pada anak di bawah 1 tahun. Itu sebenarnya hanya untuk tahu nih, untuk tahu anak kita alergi apa, atau ada juga pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah juga ada. Bisa terlihat ya dokter? Bisa terlihat. Oh, kalau misalkan ada tanda-tandanya berarti kita perlu curiga nih, oh ini ada alergi. Alergi nih, oh berarti nggak boleh misalkan ada alergi dengan produk atau turunan sapi, berarti jangan mengkonsumsi yang produk seperti susu, keju, roti, es krim, yogurt, es krim, kan itu kan semua. Untung saya nggak ada alergi dong. Jadi hidup kita lebih enak ya tanpa alergi gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau misalkan memang didapatkan tanda-tanda alergi, kalau misalkan memang orang tua mau cek, biasanya ya kita cek skin prick test. Tapi skin prick test tidak boleh dikerjakan pada anak di bawah 1 tahun dan tidak boleh mengkonsumsi obat antihistamin atau obat alergi dulu sekitar kurang lebih 1-2 minggu. Jadi di stop dulu supaya hasilnya itu tidak bias atau hasilnya bisa valid. Oh ya, biar supaya nggak negatif palsu. Iya, betul banget. Oke dokter. Gitu. Mungkin dok mungkin bisa sharing dok penanganan awal nih batuk kalau misalnya ada anak batuk di rumah, atau biasanya yang bikin ibu-ibu panik itu adalah kalau misalnya anaknya masih bayi dan anaknya batuk. Harus diapain nih gitu? Kalau misalkan ya batuk itu kan batuknya akut. Batuk akut itu kan penyebab paling banyak karena virus. Ya sebenarnya tanpa kita obatin pun juga dia akan sembuh sendiri. Tapi memang memastikannya adalah satu, cairan harus mencukupi. Jadi kan kita tetap menghitung kebutuhan cairan anak kita dalam 1 hari. Kalau misalkan bayi masih ASI, ya lanjutkan aja ASInya gitu. Mungkin lebih tenang kalau misalkan malam mungkin posisi menyusui, kepala lebih tinggi supaya hidungnya tidak tersumbat. Pagi boleh kita jemur, boleh, tidak masalah kita jemur sambil kita tepuk-tepuk area dada sama punggungnya, itu boleh. Kemudian kalau misalkan anaknya sudah besar ya di atas 2 tahun, ya tetap penuhi kebutuhan cairan, perbanyak makan. Biar imunitasnya tetap terjaga ya dok? Naik. Tapi kalau ada tanda-tanda misalkan, batuk terus jadi sesek, kemudian nafasnya cepat, ada retraksi dinding dada, ya mau nggak mau ya harus kembali ke rumah sakit. Pertama itu. Kemudian kita harus hati-hati dalam pemberian obat batuk pada anak ya, karena tidak semua anak batuk tuh perlu kita kasih obat. Ya, karena tadi prinsipnya kan self limiting disease kan. Karena ada beberapa obat batuk yang kita berikan malah dia makin nyikil, makin sering atau frequent batuknya. Jadi kita kalau dalam memberikan obat batuk pada anak, satu tetap harus konsultasi sama dokter ya, sama tugas kesehatan, nggak boleh asal-asalan. Karena
tetap kita lihat dulu penyebabnya apa, gitu aja sih. Oke dok. Terus sering juga muncul di IGD pasien batuk nih dok. Dok, anak saya mau uap seperti itu. Nah, kapan ini batuk perlu diuap, perlu dinebu? Kalau obat uap berarti kan isinya adalah salah satu obat untuk mengurangi atau untuk menghentikan sesak. Biasanya kita berikan pada kondisi-kondisi dengan asma. Kita biasanya sering berikan obat uap itu setelah kita lakukan pemeriksaan fisik. Kalau memang dari pemeriksaan fisik kita dapatkan tanda-tanda misalkan oh ada mengi, ada bengek, mungkin kita bisa pertimbangkan pemberian obat untuk obat uap atau nebulisasi ya bahasa kita ya. Mungkin kalau misalkan anak batuk, terus dia tidurnya sampai ngorok, perlu uap nggak sih dok? Enggak, kita nggak perlu ya dok? dulu ya. Jangan-jangan ngoroknya karena ada masalah di anatomisnya. Oh iya, masih bisa kan? Ya. Bentuk mulut dan sekitarnya situ ya betul. dok? Jadi kita tetap lihat satu persatu kan kasus-kasus berbeda-beda ya. Jadi kita harus lihat apakah ada pembesaran di tonsil atau di amandel, itu kan juga bisa menyebabkan ngorok. Iya, jadi tidak semua pasien ngorok atau pasien dengan kondisi batuk pilek biasa bisa di nebu. Tapi tetap ya nebu itu kan sesuai dengan anjuran dari dokter ya. Tetap kita lihat pertimbangan klinis betul segala sekali, macam kondisi anak ya dok. Iya. Kalau anak lagi batuk pilek boleh nggak divaksin influenza? Sebenarnya kalau batuk pilek kita mau imunisasi kan boleh aja ya. Tapi kan kalau dengan kondisi seperti ini kita lagi kondisi pandemi ya. Sekarang saya seperti ini dulu aja, disembuhkan dulu. Kalau udah sembuh baru mungkin bisa imunisasi. Supaya kita bisa tahu nih batuk pileknya karena apa. Karena COVID atau bukan? Bukan, iya. Takutnya malah memperparah atau gimana? Memperparah kondisinya. Ya, iya. Jadi lebih baik kita lihat dulu. Kalau misalkan alergi yang tadi saya kembali ke batuk alergi ya dok. Kalau ada nggak sih makanan-makanan yang hipoalergenik bahasanya atau resiko untuk menimbulkan alerginya itu rendah pada anak dengan alergi? Maksudnya makanan apa ini? Ya berarti harus tahu kan pencetusnya apa. Kalau memang misalkan alerginya seafood ya jangan makan seafood gitu. Kecuali memang mau ngetes ya. Mau ngetes misalkan bener nggak sih alergi seafood gitu. Misalkan pada ibu menyusui misalkan anaknya merah-merah nih. Atau misalkan karena ada anak batuk karena ibunya karena batuk karena mengkonsumsi sesuatu. Berarti kalau mau coba ya coba stop dulu, nanti dicoba 2 minggu lagi. Ada beberapa yang kita eliminasi, sensitisasi juga ada. Tapi tetap harus ya dihindari pencetusnya dulu. Berarti kalau misalkan tadi dokter sempat menyinggung ibu menyusui. Jadi misalkan nih ibunya makan misal produk susu, terus anaknya batuk, berarti ada kemungkinan ya dok si anak ini juga bisa jadi alergi dari turunan sapi bisa, tapi kan kalau pada bayi kebanyakan ada yang merah-merah, ada yang sampai batuk. Saya pernah nemu karena alergi susu sapi suaranya sampai menyempit atau menghilang. Parau Jadi dia gitu, udem, iya dia udem di pita suara. Bengkak ya dok ya? Bengkak betul. Jadi ya mau nggak mau ya di stop, dihentikan dulu. Kalau nggak akan memperberat kondisi. Berarti kalau misalnya pada bayi yang masih ASI, berarti ibunya nggak boleh makan dulu karena kan sumber makanan utama si bayi ASI. Iya. Jadi ibunya kita minta untuk stop dulu sekitar 2 minggu. Kalau mau coba setelah 2 minggu stop untuk melihat ini benar nggak sih karena faktor ini makanan ini. Kalau memang betul ya di stop aja karena akan memperberat kondisi bayinya kan. Berarti untuk pasien dengan alergi, anak dengan alergi berarti kita hanya mengeliminasi si bahan yang menyebabkan alergi, bukan berarti nanti kita cuma makan nasi, tahu, tempe aja. Enggak, dok ya? Ya kita eliminasi, kita cari tahu dulu. Cari tahu penyebabnya. Bila anak batuk, memang ada makanan atau minuman yang harus dihindari ya dok? Anak tidak ada riwayat alergi? Enggak, tidak perlu. Nggak perlu ya dok kalau nggak ada riwayat alergi itu karena kalau kan memang nggak ada, sebenarnya nggak ada makan minuman yang harus dihindari sih. Karena kan banyak nih apalagi ibu-ibu zaman dulu ya es terus gitu kan dok, es terus nih kasihan esnya ya. Kasihan penjual esnya ya dok. Padahal ya sebenarnya batuknya sih ya karena virus kan, karena virusnya bukan mungkin karena koinsiden barengan aja barengan sama makan es jadi si es nih jadi kambing hitam. Oke, berarti bukan karena itu barengan, berarti bukan karena si es. Kalau karena pemanis bisa jadi, tapi kan pasti ada faktor pencetus yang misalkan ada paparan dari infeksi virus bisa saja kan menularkan atau dia tumpang tindih. Oke. Jika anak batuk, apakah pemberian air minum bisa air hangat atau air biasa? Oke. Apakah harus air hangat atau air biasa dokter? Air hangat boleh.
Air hangat ya? Iya, air hangat boleh. Tapi ada juga kalau kondisi-kondisi dengan misalnya suaranya makin serak, mungkin bisa dengan air biasa Air aja. biasa. Karena air hangat bikin Makin tambah serak. membuat, iya, makin mucosal clearance atau batuknya makin ngikil. Oh, oke Gitu oke bisa. oke oke. Ini semoga sahabat Hermina pada sehat-sehat semua ya. Pada sehat semua ya dok, Iya karena nih. memang, aduh COVID kok ada lagi ya dok. Ya, tapi tetap harus jaga jarak. Prokes. Kalau sekiranya nggak pergi, nggak usah pergi kali ya. Benar dok. Kecuali mau ketemu dokter Medina untuk vaksin di sini. Boleh, Boleh ya dok. Jadi di sini kalau vaksin tetap kita terima. Tetap kita Iya. terima. Apakah alergi bisa disembuhkan? Alergi terhadap apapun dan juga untuk batuk dengan gatal terus Selain obat bisa dicara dengan apa Oh, ya? ya. Oke. Kalau alergi ya tidak bisa disembuhkan tapi harus dihindari ya. Dihindari. Yang seperti kita bahas tadi kan. Kalau alergi ya nggak bisa sembuh Bu, harus dihindari pencetusnya apa gitu. Kalau untuk apalagi tadi pertanyaannya Mas ya? Agak ke atas. Agak ke atas. Nah, alergi terhadap apapun iya. Jadi kalau memang misalkan alergi terhadap debu, berarti tidak bisa terlalu kotor ya. Artinya harus rajin bersih karena tidak bisa debu. Kemudian batuk dengan gatal tenggorok, apakah obat bisa dengan cara apa ya dok selain obat? Kalau misalkan sebenarnya memenuhi kebutuhan cairan ya, tapi tetap kita lihat dulu nih gatal tenggorokannya karena apa penyebabnya. Ya. Jadi kita lihat dulu penyebabnya. Kalau untuk mengurangi gejala mungkin perlu kali dok ya? Bisa aja, Bisa kalau kita ya, kasih obat boleh. Pertanyaan umum, minum es terus bikin batuk? Ya enggak sih. Mitos Atau fakta? Wah, ya, mitos atau fakta? Mitos ya dok? Mitos itu. Karena tadi bisa jadi pada saat minum es ada virusnya. Atau mungkin dari air esnya itu Ya, kurang bersih ya, kurang dok? bersih, higienitasnya rendah, bisa saja. Jadi kasihan es ini ya. Iya. Pengusaha es jadi agak gitu. Oh, saya tahu dok, ada alergi yang bisa disembuhkan. Apa? Alergi kekurangan uang. Harus bekerja kan dok, biar bisa sembuh. Anak saya yang batuk, gimana cara ngeluarin dahaknya? Ini umurnya berapa ya anaknya ya? Kalau bayi, ya biasanya kalau bayi kita hanya memberikan ASI. Pokoknya banyakin cairan aja. Banyakin ASI. Jadi kita persering ASI, biasanya batuknya akan menghilang sendiri. Karena dengan pemberian cairan kan mucus clearance ya. Salah satu untuk mengurangi dahak. Jadi tetap pemberian cairan ya, kebutuhan cairan harus dipenuhi dulu ya. Kalau memang diberikan obat, ya itu tergantung dari dokternya yang memeriksa. Iya. Kalau memang diberikan obat tergantung dari dokternya memberikan obat. Berarti intinya anak usia berapapun kita penuhin kebutuhan cairan. Iya. Kalau misalkan dia masih ASI ya lanjutkan ASI-nya aja. Iya. Kalau misalkan dia sudah gede mungkin kita perbanyak minum air putih atau segala macam. Kalau memang mau diberikan obat, sebenarnya kita kalau di atas 5 tahun mungkin kita bisa kasih obat ya, tapi tetap kita lihat faktor atau penyebab dari batuknya itu apa. Oke. Karena kita harus hati-hati kalau ngasih obat batuk pada anak, apalagi di bawah usia 2 tahun, apalagi bayi ya. Apalagi obat kan tetap punya efek samping ya dok. Betul sekali. Anak saya batuk pilek sudah hampir seminggu nggak sembuh-sembuh dok. Demam dari kemarin dok nggak turun. Ini sebaiknya dibawa periksa ya, biar tahu nih penyebabnya apa. Apakah karena virus ataukah karena bakteri. Kita kan takutnya kan pneumonia salah satunya ya. Nah ini juga lihat Bu, ini sekalian ya tadi kita bahas juga kan. Kalau misalkan ada batuk pilek, anak ibu ada sesak apa enggak? Kemudian nafas cepat, kemudian ataukah ada tarikan dinding dada? Itu yang harus ibu pantau. Kalau memang ada tanda-tanda itu harus segera ke rumah sakit. Tanda bahayanya ya, iya, warning. Tanda bahayanya itu warning sign-nya ya, tanda bahayanya harus kita lihat ya. Kemudian ada demamnya juga nggak turun-turun. Kalau demamnya nggak turun-turun juga harus cari tahu ya. Ini demamnya suhunya berapa? Kalau suhunya masih di 36,5 sampai 37,5 kan itu bukan demam, itu masih normal saja. Dan apakah obat yang diberikan, obat penurun panasnya udah sesuai sama dosisnya belum? Kalau ternyata dosisnya nggak sesuai, dia tetap nggak akan turun gitu. Dan tadi apa batuk ada demam berarti sudah tanda infeksi pertama. Terus kita perhatikan warning sign-nya dok. Betul. Sesak, terus ada tarikan dinding dada itu perlu untuk dibawa ke rumah sakit. Atau misalkan makan minumnya malas, jadi malas minum, makannya kurang, nah itu ya. Jadi tanda-tanda. Apa penanganan untuk menghilangkan batuk pilek karena alergi dingin? Ya tadi dok ya. Pertama menghindari dingin. Kalau memang mau diberikan obat ya bisa, tapi kan obatnya tetap harus dikonsultasikan dengan dokter. Nggak boleh sembarangan. Takutnya underdose malah nggak hilang gejala atau overdose. Overdose ya. Malah efek sampingnya cukup banyak dok.
Anak belakangan ini sering batuk pilek dan pernah riwayat COVID. Apakah ada kaitannya, Dok? Apa perlu vaksin influenza? Oh, jadi ada riwayat COVID sebelumnya, Terus jadi sekarang sering nih batuk pilek. muncul batuk pilek. Nah ini batuk pileknya karena apa? Paling banyak karena virus. Kalau riwayat COVID dengan batuk pilek sekarang mungkin terpisah ya. Harusnya ini gejala baru harusnya. Iya, jadi Dengan COVID sebelumnya, iya, riwayat COVID-nya. iya, harusnya bukan karena riwayat COVID sebelumnya. Kan bisa saja, oh dia pernah COVID tapi sekarang batuk pilek. Berarti kan ini episode yang baru. Episode yang baru. Iya. Kan, terus apa perlu vaksin influenza, Dok? Ya boleh, kalau mau vaksin bisa, tapi nunggu sehat dulu ya. Jangan pas sakit begini baru imunisasi, nunggu sehat dulu baru imunisasi. Karena mungkin yang dia takutkan ada ini kali, Dok, long COVID Long syndrome. COVID syndrome, iya bisa sih. Tapi kalau batuk pilek ini kita lihat juga batuk pileknya yang seperti apa batuk pileknya, apakah ada sesak juga kita perhatikan. Gitu. Ya. Ataukah dia batuknya frekuen atau hanya terjadi di malam hari atau makan sepanjang hari. Makan sekarang jadi batuk alergi Nah, muncul iya, bisa itu jadi, dia. Dok. Kita cari Banyak kemungkinan ya, Dok. Iya, cari satu-satu dulu. Oke. Ini ya, apa nambah ilmu, kemudian bisa tahu ternyata tanda bahaya pada batuk itu yang perlu diwaspadai apa, terus tambah ilmu tentang alergi juga, tentang tuberkulosis, membedakan ya, Dok, antara apakah ini batuk atau apa. Jadi teman-teman sahabat Hermina jadi banyak. Pokoknya intinya kalau batuk lama kemudian sembuh, batuk lama kemudian nggak sembuh-sembuh, kita harus cari tahu penyebabnya apa dulu. Jadi kalau biar kita tepat sasaran gitu. Vaksin influenza disarankan dari usia berapa ya, Dok, batasnya? Oke. Vaksin influenza itu kalau berdasarkan rekomendasi diberikan startnya dari umur 6 bulan. Itu primernya, gitu ya. Nah, primernya itu 6 bulan. Lalu, kalau memang diberikan kurang dari 9 tahun, itu wajib diberikan sebanyak 2 kali dulu. Interval dosisnya adalah 1 bulan. Gitu. Kemudian untuk anak di atas usia 9 tahun diberikannya per tahun, jadi tidak ada pengulangan per bulan. Jadi, per tahun ya, Dok? Ya kan awalnya kan kalau di bawah 9 tahun, 6 bulan sampai 9 tahun itu pemberiannya 2 kali dulu dosisnya. Intervalnya jaraknya paling cepat sebulan. Kalau di atas 9 tahun itu per tahun. Sampai usia berapakah? Apa sampai usia? Sampai dewasa. Dewasa terus berarti? Terus, dia berkelanjutan. Mungkin pesan-pesan untuk ibu di rumah nih, Dok, untuk ibu-ibu di rumah tentang anak saya batuk atau ya. Apa? Satu, kalau batuk, pertama batuk itu kita harus tahu kebanyakan batuk itu batuk akut. Batuk akut itu terjadi hanya kurang dari 2 minggu. Itu paling banyak karena batuk akut. Batuk akut itu penyebab paling banyak karena virus. Jadi yang penting ibu jangan panik, pastikan kebutuhan cairannya terpenuhi, kemudian makannya juga harus baik. Kalau misalkan ASI, lanjutkan ASI-nya gitu ya. Kemudian kalau memang ibu rasa batuknya tidak sembuh-sembuh, udah 1 minggu nih nggak sembuh-sembuh nih, ayo segera dibawa berobat atau didapatkan tanda-tanda bahaya tadi ya, seperti sesak, kemudian ada tarikan dinding dada atau kita sebut namanya retraksi ya. Kemudian anaknya malas makan minum atau sampai berat badannya turun, nah itu segera harus dibawa berobat gitu. Ya. Terus ini ya, kalau bayinya masih bayi, supaya mencegah TB, ini pesan juga ya. Satu, harus diberikan imunisasi BCG, jangan lupa ya. Iya, BCG dari usia 1 bulan. 1 bulan. Ya, sekarang kita patokannya 0 sampai 1 bulan kita kasih vaksin BCG. Kemudian pemberian ASI. Pemberian ASI sampai dengan usia 6 bulan. Ya, kemudian kita berikan mulai 6 bulan pemberian ASI dan makanan pendamping ASI yang sehat dan bergizi. Gitu sih. Sama tetap prokes. Prokes tetap, Dok. Prokes itu penting. Mungkin juga di rumah kalau TB kan biasanya pada lingkungan yang lembab atau segala macam ya, Dok. Mungkin jadi sirkulasi udara dan cahaya matahari mungkin harus diperhatikan ya, Dok. Gitu ya. Oke. Mungkin terima kasih banyak Dokter Medina atas meluangkan waktunya di tengah-tengah praktek ya, Dok. Terima kasih sudah mau saya repotkan. Kalau bisa jumpa lagi dengan Hermina Talk selanjutnya nih. Mungkin bukan dengan saya, mungkin dengan saya juga. Kecuali saya diutus sama Mas Bobby untuk mengisi, boleh silahkan ya, Dok ya. Oke, terima kasih atas waktunya sahabat Hermina. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Tetap jaga prokes ya, Dok. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.